Shalom, selamat pagi bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Puji nama Tuhan, kita kembali diperjumpakan melalui renungan harian Toraya pada edisi Jumat 10 April 2026. Bersama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersama kita berdoa. Mari berdoa. Kami kembali datang mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua. Keberadaan kami hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Syukur kepadamu. Kami akan melanjutkan hari hidup kami ya Tuhan. Tetapi sebelum itu kami mengawalinya. Bersama kami akan belajar dari kebenaran Tuhan untuk menjadi dasar dan pedoman kami. Tetapi dalam keterbatasan dan kelemahan kami semua anak-anak-Mu, kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus menuntun kami semua. Biarlah setiap firman-Mu dapat kedengaran baik kepada telinga kami masing-masing dimanapun kami berada. Sehingga setiap apa yang kami dengarkan boleh kami pahami. Sehingga kami boleh lakukan dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Ya Tuhan, ampuni kami dan bersabdalah kepada kami, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lain dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Amin. Berdasarkan bacaan kita saat ini, satu tema perenungan yang akan kita renungkan bersama Bapak Ibu, yaitu dari runtuh menjadi utuh. Dari runtuh menjadi utuh. Setiap orang pernah mengalami masa runtuh ya. Saat gagal, saat jatuh ke dalam dosa,
atau ketika kehilangan arah hidup. Paulus pun mengalami hal itu. Ia dulu menganiaya jemaat, merasa tidak layak, namun kasih karunia Kristus menjumpainya dan mengubah segala sesuatu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4, ia menegaskan inti Injil, yaitu Kristus mati karena dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Bapak Ibu Saudara-saudari, ini bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi kuasa Allah yang memulihkan manusia dari keruntuhan menuju keutuhan. Paulus menyadari bahwa hidup barunya lahir dari karunia Allah. Karunia yang berarti anugerah yang harusnya ia tidak terima, bahkan ia mengakui bahwa ia tidak layak untuk menerima itu. Namun anugerah itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Anugerah itu bukan hanya pengampunan, melainkan kuasa Allah yang aktif membarui hidup dan memberi arah baru dalam perjalanan hidup ini. Karena itu, Paulus katakan, kasih karunia Allah tidak sia-sia dalam diriku. Ayat 10 bacaan kita. Kuasa yang sama kini bekerja dalam setiap orang percaya. Roh yang membangkitkan Kristus juga membangkitkan hati yang hancur dan pengharapan yang padam. Lalu, Bapak Ibu, apa artinya menjadi utuh? Utuh berarti dipulihkan dalam kasih Allah, dalam pikiran, hati, dan tujuan hidup kembali selaras dengan kehendak Allah. Utuh bukan berarti sempurna tanpa cacat, melainkan hidup yang dibarui kembali oleh kasih karunia Allah. Hidup kita mungkin seperti bejana yang pecah, namun Tuhan menyatukannya dan menjadikannya indah. Retakan itu bukan lagi aib, melainkan tempat kasih karunia bersinar paling terang. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak, janganlah berhenti di titik keruntuhan hidup. Dalam Kristus yang bangkit, keruntuhan bukan akhir, melainkan awal dari keutuhan baru. Kasih karunia tidak menghapus retakan, tetapi menjadikannya bukti nyata bahwa Allah mampu memulihkan yang runtuh menjadi utuh. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena perkenanan-Mu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekiranya firman-Mu betul-betul kedengaran baik kepada kami semua, boleh kami pahami, dan kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan terus karuniakan kepada kami semua. Ya Tuhan, bersama-sama kami datang berdoa untuk segenap kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam pergumulan hidup. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami ya Tuhan, semuanya kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan pimpin kami, beri kami hati yang bijaksana, biarlah kami mampu menghadapi setiap proses hidup, dan hati pikiran kami semata-mata tertuju pada Kristus, karena kami percaya bahwa Engkau yang terus menuntun dan menyertai kami semua apapun bentuk hidup yang kami alami saat ini dan ke depan. Ya Tuhan, kami terus bermohon, kiranya Tuhan terus menuntun kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah semuanya boleh kami lakukan dengan baik, boleh kami kerjakan dengan penuh kesetiaan, kebijaksanaan, dan biarlah melalui setiap peran kami
kami terus mempermuliakan Tuhan, bahkan pakai kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati mereka masing-masing, bila kuat sehat terus menjadi bagian hidup mereka masing-masing, boleh menjalankan roda pemerintahan dalam tuntunan Tuhan, dan nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Ya Allah ya Tuhan kami, bersama-sama kami datang berdoa untuk orang-orang yang Tuhan pakai dimanapun mereka berada di belahan dunia ini, yang sedang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Lindungi mereka semua, tuntun mereka semua, beri mereka kesabaran dan kesetiaan. Biarlah apa yang sedang mereka lakukan untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran, biarlah betul-betul dinyatakan dan nama-Mu yang terus dipuji dan dimuliakan. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih. Inilah doa kami, doa syukur permohonan kami, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Kristus terus menyertai kita semua. Shalom, selamat pagi.